antara banyaknya suara, ada satu yang tak pernah benar-benar didengar. Kamu selalu aja begitu, gak pernah ada di rumah kalau dibutuhin, tapi selalu merasa paling benar. Aku kerja, Rina, cari uang. Kamu pikir sekolah Nara murah? Jangan mulai deh pagi-pagi begini. Awalnya aku takut, sekarang aku cuma bisa diam. Aku nggak pernah benar-benar kehilangan rumah, tapi juga nggak pernah merasa punya. Neng Nara, pagi-pagi kamu mukanya udah mendung, senyum dikit atuh. Biar langitnya ikutan terus. Ayo kok, mari. Itu bukannya Nara? Iya, Nara. Akhirnya Nara Ajahra kembali pulang ke muka bumi. Gak usah didengerin, Nak. Gue udah sarapan. Gue bawa kopi. Udah makan belum? Jangan dengerin si Raka, Ra. Kamu udah sarapan? Aku bawa kopi nih ya. Ra, mata kamu kenapa sembab? Gak apa-apa. Mungkin ini efek begadang aja. Ayo kita ke kelas. Oke. Kak, kamu gak mau minum segar ini? Enggak ah, cuma minuman doang. Parah nih dia nih. Udah tahu si Salsa lagi puasa ya? Iya. Parah banget. Gimana sih Raka? By the way, teman kamu mana Kak? Si Azka. Mana tuh? Ya, Lagi nugas ya. Tugas apa? pantesan. Kita udah belum sih tugas yang bikin Azka? Kayaknya dia telat deh. Iya telat ya. Kamu udah Kak tugas? Udah. Aku juga udah. Masa? Bohong. Udah. Kamu itu semuanya bisa nuntut terus. Kamu pikir cari uang itu gampang? Capek tiap hari dengar keluhan kamu terus. Oh, jadi sekarang kamu nyalain aku? Kamu yang gak suka ada di rumah. Kamu gak becus jadi kepala keluarga. Terserah, capek ngomong sama orang gak tahu diri kayak kamu. Pergi aja, gak usah pulang sekalian. Kamu lagi puas kamu lihat ibu menderita. Dasar kamu anak gak diuntung. Gara-gara kamu, ibu diam di rumah neraka ini. Gak usah nangis. Masuk kamar kamu, ibu muak lihat muka kamu. Jadi, jika percepatannya 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus. Di sini semuanya paham? Nara, kamu perhatikan yang Bapak sampaikan tidak? Nara, kamu ini pakai badan lo. Iya Pak. Sekarang, tolong kerjakan soal yang ada di depan. Cepat. Cepat, Nara, kerjakan. Iya tuh si Nara, bukannya kayak yang belum disetrika 3 hari. Iya, jangan juga aneh, kayak yang belum makan setahun. Iya. Maaf Pak, Nara nggak bisa ngerjainnya. Nggak bisa atau tidak memperhatikan. Kamu itu anak berprestasi, Nara. Belakangan ini nilai kamu terus turun. Dan sekarang soal dasar begini pun kamu tidak bisa, Nara. Jangan cuma minta maaf, Nara. Lebih baik kamu keluar dari sekarang.
Ngapain kamu merenung di sini? Siapa ya? Kagetin aja. Aku Depan dari kelas sebelah. Tadi aku lihat kamu kok diusir sama Pak Danu. Galak banget ya tuh guru. Kayak gak pernah capek jadi manusia aja. Emang aku sih yang salah. Aku tadi nggak fokus pas pembelajaran. Manusiawi kali. Kamu itu bukan robot. Aku pernah kok diusir dari kelas. Tapi bedanya, aku tidak peduli. Malahan aku malah jajan somai. Kamu mau cerita atau mau diem aja di sini sama aku? Aku cuma capek aja. Di mana-mana aku dituntut. Gak di rumah, gak di sekolah, semua sama aja. Aku paham kok. Dunia selalu menuntut kita menjadi apa yang mereka mau. Tapi mereka tidak pernah bertanya apakah kita sanggup. Ngomong-ngomong, kita tukeran nomor HP yuk. Siapa tahu kamu butuh teman cerita buat lari dari kenyataan. Bisa aja kamu. Ya di sini mana HP-nya? Nih, Ya, makasih. Duh, kok juara kelas jalannya melamun? Hati-hati. Buku lo itu mahal. Jangan biarin orang murahan kayak mereka merusak buku lo. Itu bukan si Nara ya? iya si Nara ya. Halo? Iya Bu, Nara ada tugas tambahan lagi. Jadinya kayaknya pulang sendiri. Iya, oke. Ra, asli ya, kamu sering buat ini kayak tarik alien tahu? Ada di sini, tapi nyawanya kayak di planet lain. Kamu lagi deket sama siapa sih? Iya Ra, cerita dong. Jangan dipendam sendiri. Ceritakan satu paket. Tapi janji ya, kalau misalnya aku cerita, kalian jangan heboh. Ya, Jadi tuh ya sebenarnya aku lagi deket sama Deva, anak kelas 11 itu loh. Siapa, Ra? Depan. Depan yang sering nongkrong di gudang belakang itu. Nara, kamu gak bercanda kan? Aku tuh kenal Devan. Dia tuh biang masalah, Ra. Si rekannya tuh gak benar. Pakat, Ra. Bener dia panggilan musim cewek pasti lah. Karena dijadiin taruhan. Lebih baik lo jauhin dia lah sebelum makin jauh. tapi dia baik kok. Dia selama ini ngedengerin curhatan aku. Pas aku kemarin diomelin sama Pak Danu, dia doang yang ada buat aku. Kalian apa? Cuma ngeliatin doang kan? Jadi sekarang, Ra, kamu jauhin dia demi kebaikan kamu. Atau kita bakal terus-terusan ribut kayak gini. Ya udah, kalau misalnya menurut kalian dia itu nggak baik, aku nggak bakal ngebalas chat dia lagi. Nah, gitu dong. Baik banget. Itu nggak sih?
Aku nggak tahu deh. Mereka kok bisa bilang nggak ikut. Mereka bilang teman-teman kamu nggak benar. Apakah mereka ada tangan? Tidak kan? Tapi mereka sayang aku deh. Kita gak usah bahas itu lagi. Aku gak mau lihat itu pusing. Aku udah tahan deh. Di rumah aku marah-marah terus. Sedangkan ayah kok begini. Teman-teman sekarang juga begitu. Sekolah juga. Aku rasa rumah udah bukan rumah buat aku. Kalau kamu ngerasa tempat itu bukan rumah kamu lagi, aku bisa jadi rumah baru buat kamu. Ya udah sini naik. Ajak ke tempat yang dulu. Wih, siapa nyangka bintang kelas datang ke sini. Selamat datang, Nara. Di sini duduk, Ra. Tenang saja, di sini gak ada peraturan dan gak ada padano. Dan yang jelas gak ada yang ngeriakin kamu. Makasih ya udah mau nerima aku di sini. Nih, minum dulu, Ra. Biar tenang. Hidup itu gak usah dibawa stres, nikmatin aja mumpung masih muda. Tapi gak usah sampai kemalaman. Nanti orang tua dia nyariin gimana? Alah, diam, orang tua juga paling lagi sibuk. Biarin orang ngerasain tenang apa bentar. Lihat kan, mereka tidak seperti apa yang teman kamu kira. Di sini kamu bebas menjadi siapa saja. Sudah jam berapa ini? Kamu pikir rumah ini hotel bisa kamu datangi sesuka hatimu? Nara tadi ada urusan. Ada urusan apa? Kenapa jam 9 malam baru pulang? Kamu udah mulai berani ya kamu, Nara? Jawab kalau orang tua nanya, jangan jadi anak yang kurang ajar kamu. Terserah ayah sama ibu lah mau ngomong apa. Nara capek. Lihat deh, si anak mas. Kalau malam dia nongkrongnya di pasar gitu loh. Soalnya nongkrongnya di tempat remang-remang kayak gitu. Iya, gila sih. Padahal di sekolah gayanya paling suci. Aslinya ya gitu deh. Ra, akhirnya kamu masuk juga. Kamu seminggu ini kemana aja? Kata ibu kamu les. Tapi pas kita cari ke tempat les, kamu gak ada. Ra, kamu tahu gak sih? Foto kamu sama Depan di KP itu udah kesebar di grup angkatan. Kamu tahu gak sih apa yang kamu lakuin? Bisa gak sih kalian sehari aja gak usah urusin hidup aku? Mau aku les, mau aku nongkrong sama siapa, itu bukan urusan kalian. Kita peduli sama kamu, Ra. Kita semua peduli. Kenapa kamu sekarang berubah? Aku gak berubah. Aku cuma sadar siapa yang ada di saat aku butuh. Dia. Nara, sini Nak, duduk di sini. Nara, ibu sengaja panggil kamu di jam ini supaya kita bisa berbicara lebih tenang. Ibu sudah siapkan segelas teh hangat untuk kamu. Diminum dulu ya. Gak usah, Bu. Langsung aja.
Ibu mau tanya soal saya bolos atau soal foto yang udah tersebar di grup sekolah? Ibu lebih tertarik nanya kabar kamu, Nara. Belakangan ini, kamu seperti membawa beban yang besar di pundak kamu. Nilai-nilai kamu turun, kamu sering absen. Ibu takut kamu kehilangan arah, Nara. Kehilangan arah? Aku malah merasa lebih bebas sekarang. Gak ada yang nuntut dan gak ada yang ngatur. Nara, ibu mengajar di sini cukup lama. Ibu tahu mana anak yang memang nakal dan mana anak yang minta pertolongan. Kamu anak yang cerdas. Kamu jangan mempertaruhkan masa depan kamu hanya untuk mengejar apa itu dunia. Masa depan saya itu urusan saya. Ibu gak tahu apa-apa soal saya di luar sekolah ini. Betul, Nak. Ibu memang tidak tahu apa yang terjadi di luar sana kepada kamu. Makanya ibu nanya, kamu ada apa? Ada masalah apa? Ceritakan semua ke ibu. Nara yang dulu udah mati, Bu. Ibu gak usah bantu saya. Urus aja murid teladan yang lain. Saya permisi. Nara. Iya tahu, tadi aku ngebentak Bu Lestari. Aku capek. Orang-orang di sekolah ngeliat aku temenan sama kalian udah kayak kriminal. Bagus Ra, emang harus digituin. Orang-orang kayak mereka tuh gak pantas mengatur hidup kamu. Benar, di sekolah diceramahin, di rumah apalagi hidup cuma sekali. Masa isinya kena omel doang? Bener kamu Ra, di sini. Tapi aku tuh stres banget. Kak, di sekolah makin berisik, di rumah kayak neraka. Aku udah gak ada tempat lagi. Ini Ra, ini obat paling ampuh buat buang stres kamu, biar otak kamu juga sedikit. Ini alkohol ya? Aku gak minum alkohol. Makasih ya udah nawarin. Cuma dikit, Ra, biar tidur kamu bisa tenang. Kamu lihat kan kita senang-senang aja di sini. Jangan terlalu kaku lah. Ayolah, Ra. Masa kamu gak percaya sama kita? Danu, anak saya Nara ada di kelas kan? Dia semalaman gak pulang. Loh, Bu, Nara nggak ada di kelas. Kirain Nara sakit karena kemarin ada masalah di sekolah. Hah? Masalah apa? Kalian tuh gimana sih jaga anak saya di sekolah? Sampai-sampai dia gak pulang ke rumah. Parah sih, si juara kelas jadi anak hilang. Udah aku duga sih bakal jadi kayak gini. Kelihatan sih. Tadi beneran ibu Sinar ke sekolah? Guys, kalian tahu gak sih? Semalam Nara gak pulang. Gila, Nara beneran gak pulang? Iya, beneran gak pulang. Ini pasti gak ada yang beres. Iya pasti. Ini pasti gara-gara Devan, kan? Kita nggak bisa belain ini, Sa. Kita harus cari dia. Kalau seorang pun nyerah sini, berarti mesin sudah besar. Masalahnya, kita nggak tahu Depan tuh nongkrongnya di mana saja. Iya sih. Kita harus nanya ke kelas 11 gak sih? Nyari info tentang Nara hilang. Iya. Soalnya kan yang terakhir tahu motor Depa yang semalam ya. Kelas 11 gak sih? Iya. Nah, kalau enggak, nanti siang kita cari motor Devan di parkiran. Terus kita ikutin dia. Ide bagus gak sih? Ayo.
jangan gila ya. Kamu tahu kan ayah kalau marah gimana? Kamu jangan macem-macem. Makanya pulang, Ra. Ya juga gak ada yang mau kamu ditangkap polisi cuma gara-gara nongkrong sama brengsek kayak mereka. Tenang aja Nara, teman kamu cuma gertak doang. Mereka gak bakalan berani kok. Ra, aku mohon Ra, lihat aku. Kita ini sahabat kamu. Kita yang ada kamu susah. Oke, aku pulang. Jangan telepon ayah dan jangan telepon polisi. Aku janji besok bakal sekolah dan gak bakal kesini lagi. Janji ya, Ra, demi kita. Iya, janji. Ayo kita pulang. Udah puas, aku udah pulang sekarang. Aku juga janji gak bakal kesini lagi. Dan besok aku bakal ke sekolah. Aku sekarang mau tidur. Ra, kita ngelakuin karena kita peduli. Kita nganggap kita musuh, Ra. Salah. Dia mabok. Iya anjir. Mereka benar-benar ada di sini. Sumpah. Seolah-olah kayak gak ada yang tahu gitu loh, ya kan? Kita jangan langsung ngegerebek. Kita harus cari tahu dalam dibalik rusak hidup Nara. Kita cari dulu. Ayo. Ayo, Cika, duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ini datang rame-rame? Kami mau bicara sesuatu tentang Nara. Ya udah, masuk dulu. Silakan duduk. Kalian lagi nyari Nara. Dia sedang les tambahan. Dia bilang ada persiapan buat ujian. Om Tante, kami minta maaf banget. Kami terpaksa lapor karena Nara melanggar janji kepada kita. Nara bohong, Nara gak les. Bohong gimana? Tadi dia pamitnya baik-baik kok. Terus juga dia bawa buku. Ini Om, si Nara tadi. Dia lagi di rumah kosong Om, sama Depan. Depan itu berandalan sekolah kita. Ya Allah, Nara, kenapa dia jadi begini? Padahal dia anak yang baik selama ini. Kita tahu Om, Tante, Nara itu anak baik. Dia hanya terbosan sana saja. Terima kasih atas informasinya. Kalian boleh pulang sekarang. Biar anak itu saya yang urus. Dia telah mencoreng muka kedua orang tuanya ini. Ini HP-nya. Om Tante, kita pamit dulu ya. Ya udah, silakan. Makasih. Ya. Senang ya, pulang malam bawa alkohol. Apaan sih ayah? Orang Nara cuma... Nara, ibu didik kamu jadi anak pintar, bukan jadi sampah kayak gini. Sampah. Anak pintar. Cuma itu kan yang kalian peduliin. Kamu sudah berani melawan ayah. Ayah kerja banting tulang buat biayain kamu sekolah biar kamu punya harga diri. Tapi kamu malah jual harga diri itu di rumah kosong sama laki-laki. Gak benar itu. Harga diri yang mana? Rumah ini udah gak ada harga diri. Setiap hari Nara cuma ngedengar kalian berantem gak pernah selesai.
Kami bertahan di rumah ini buat kamu, Nara. Biar kamu masih punya keluarga. Demi Nara, ibu bilang, Nara masuk ke lingkungan itu juga karena kalian. Nara minum karena Nara capek ngedenger kalian berantem terus. Nara cuma pengen rumah. Tapi ini bukan rumah. Ini neraka bagi Nara. Anak kurang ajar kamu. Ayah lakuin semuanya buat masa depan kamu. Masa depan Nara udah mati di tangan kalian. Nara sekarang lebih nyaman di rumah kosong yang kotor daripada rumah bersih tapi dingin kayak kuburan. Kalian gak pernah menganggap Nara sebagai anak kalian. Kalian cuma menganggap Nara sebagai piala buat nutupi semua kegagalan kalian. Aku cuma mau dia sukses. Aku gak tahu kalau cara aku salah, malah bikin dia benci pulang ke sini. Kita gagal. Kita selama ini sibuk sama keributan kita sendiri. Sampai-sampai anak kita hilang arah. Nara, Ibu udah siapin makanan di bawah. Cut. Nara, Ibu udah siapin makanan di bawah buat kamu. Nara, Nara, Ini apa? Nara.
Kita semua izin pamit Tuhan ya. Kita terus berduka cita atas kepergian Nara. Semua temu. Waalaikumsalam. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah luka yang terlihat, tapi perasaan tidak dianggap di tempat yang seharusnya jadi rumah. Cerita ini mengingatkan bahwa setiap orang bisa terlihat baik-baik saja di luar, padahal diam-diam sedang berjuang sendirian. Dan ketika seseorang mulai berubah, mungkin itu bukan karena mereka ingin jadi berbeda, tapi karena mereka tidak menemukan tempat untuk pulang. Kasih sayang tidak cukup hanya ada, tapi harus terasa. Dan perhatikan sekecil apapun, bisa menyelamatkan seseorang dari merasa sendirian. Jangan menunggu semuanya terlambat untuk mulai mendengar, memahami, dan hadir. Karena bagi seseorang, didengar itu bukan hal kecil, tetapi itu bisa jadi alasan untuk tetap bertahan. This isn't